Selamat siang saudari-saudari yang saya hormati. Sebelum kita memulai mediasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syara Sapriliani Nurslami selaku mediator yang telah dipilih oleh saudari-saudari. Selanjutnya, saya persilakan kepada saudari-saudari untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Perkenalkan, nama saya Tagia sebagai penggugat dalam kasus ini. Dan perkenalkan, nama saya Linda Indriani sebagai tergugat dalam kasus ini. Baiklah, langsung saja saya jelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan dalam pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Dan pada sidang saudari-saudari kali ini telah menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi diantaranya. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang terakhir, apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, saudari-saudari, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Bagaimana? Saya setuju, Bu. Baiklah, kita mulai mediasi pagi ini. Bagaimana kalau kita mendengar dari saudari Tazkiyah sebagai penggugat terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Silakan. Apakah saudari Linda setuju? Silakan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Begini, saudari Linda ini sampai saat ini masih terkait hutang piutang dengan saya. Padahal, di dalam surat perjanjian, saudari Linda ini sepakat untuk melunasi semua hutang piutang beserta bunganya pada tanggal 17 Maret 2023. Namun, sampai pada saat jatuh tempo tergugat tidak mau melunasi hutangnya. Saya telah beberapa kali melayangkan somasi kepada tergugat, namun sampai sekarang saya tidak mendapatkan kejelasan apa-apa dari saudari Linda ini. Baiklah, artinya saudari Tazkiyah kecewa atas kejadian ini? Sangat kecewa, Bu. Oke, dan saudari menginginkan agar pembayaran cepat dilunasi, apakah begitu? Betul, Bu. Karena hutang saudari Linda ini terbilang cukup besar dan dalam surat perjanjian saudari Linda ini sudah sepakat untuk segera melunasi hutang piutang beserta bunga saat jatuh tempo. Baiklah, setelah kita mendengar penjelasan dari saudari Tazkiyah sebagai penggugat, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk saudari Linda menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silahkan. Saya sangat kecewa atas tindakan saudari Tazkiyah ini. Apakah ia tidak ada jalan lain selain melakukan gugatan? Masih banyak jalan alternatif, berunding misalnya, dan saya pikir lebih dewasa untuk mendapatkan jalan keluar yang baik tanpa menjatuhkan harga diri saya. Saya menyadari betul atas keterlambatan pelunasan ini, namun saya juga tidak membenarkan atas tindakan saudari Tazkiyah dengan menggugat saya karena gugatan ini nama baik saya tercoreng. Baik, jadi usaha saudari kurang dihargai dan perlu menjaga nama baik saudari. Kemudian saudari menginginkan kedua belah pihak menjaga nama baik, apakah benar? Ya, Bu, sangat benar. Itu yang saya sangat harapkan. Saudari Linda harus segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya, karena ini sudah lewat jatuh temponya. Baik, jadi ibu menginginkan agar terhutang cepat melunasi, benar kan saudari Tazkiyah? Ya, benar, Bu. Baik, mengenai penjelasan dari saudari Tazkiyah, apakah pihak Linda ada tanggapan? Saya sangat kecewa terhadap saudari Tazkiyah karena terlalu gegabah mengambil tindakan mediasi. Masalah ini kan bisa dibicarakan secara kekeluargaan dan dengan cara baik-baik.
Dari penjelasan saudari-saudari, saya dapat menyimpulkan bahwa jika masalah hutang piutang cepat diselesaikan, maka hubungan baik antara saudari Tazkiyah dan saudari Linda dapat dilanjutkan. Benar kan? Ya benar Iya, Bu. benar, Bu. Baik. Jika demikian, ada itikat baik di antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya izinkan saya untuk memaparkan dan menjelaskan definisi permasalahannya. Dan yang pertama, bagaimana menjaga nama baik atau hubungan baik antara kedua belah pihak. Dan yang kedua, bagaimanakah menyelesaikan pembayaran tersebut. Dari kedua poin ini, saudari-saudari yang bahas terlebih dahulu mau yang mana? Bagaimana menurut saudari-saudari mau yang mana terlebih dahulu? Bagaimana saudari Linda? Bagaimana saudari Tazkiyah? Yang jelas, saya menginginkan saudari Linda segera mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya. Baiklah, selanjutnya saudari Linda, bagaimana menurut Anda? Terus terang Bu, mengenai pelunasan hutang piutang ini saya mendapatkan kesulitan. Saya pikir kita bahas nama baik dulu. Oke. Bagaimana saudari Tazkiyah? Apakah dari pihak Anda ada pertimbangan lain? Ya Bu, saya setuju. Bagaimana agenda pertama membahas nama baik atau hubungan baik antara saudari Tazkiyah dan saudari Linda. Selanjutnya berarti mengenai pembayaran. Apakah saudari-saudari setuju? Ya, saya setuju Bu. Oke. Setelah kedua belah pihak setuju untuk membicarakan nama baik terlebih dahulu, maka selanjutnya saya memberikan kesempatan bagi saudari Tazkiyah dan saudari Linda mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Kira-kira siapa terlebih dahulu yang mau mengemukakan usulannya? Apakah saudari Tazkiyah, saudari Linda ada usulan yang menyelesaikan permasalahan ini? Bu, sebetulnya hubungan saya dengan saudari Linda ini sebelumnya cukup baik, sehingga saya percaya memberi pinjaman uang dengan jumlah yang cukup besar. Namun pada kenyataannya, saudari Linda ini justru memanfaatkan kebaikan saya. Hal ini yang sulit saya terima. Dalam hal pelunasan utang, pasti akan saya lunaskan pembayarannya. Namun, saya harap tidak dalam waktu dekat ini, karena saya sedang mengalami kesulitan dalam keuangan. Harap pengertiannya. Oke, apakah saudari Linda memiliki usulan untuk kepastian pembayaran ini? Bagaimana kita melakukan perjanjian tertulis yang memuat mengenai bagaimana cara pembayarannya? Terus berapa jumlah yang harus dibayar, serta tenggang waktu yang dibutuhkan? Saya rasa itu sudah cukup. Bagaimana saudari Tazkiyah? Apakah setuju? Ya, saya sangat setuju sekali. Baiklah, sebelumnya kalau boleh saya menyampaikan, baik saudari Linda dan saudari Tazkiyah sama-sama menginginkan adanya kelanjutan hubungan baik di kemudian hari, namun masih membutuhkan waktu untuk memikirkan cara terbaik mengenai pelunasan pembayaran di kemudian hari yang dapat diterima dari kedua belah pihak. Bagaimana kita membahas usulan nomor 1, yaitu melanjutkan untuk menjaga nama baik dan tetap berhubungan baik. Apakah saudari-saudari memiliki usulan untuk masalah ini? Yang jelas, untuk selanjutnya seharusnya saudari Tazkiyah tidak mengambil tindakan gegabah semacam ini. Kalau masalah ini bisa dibicarakan dengan baik-baik, dengan begitu saya juga akan membayar hutang tersebut, dan saya berjanji saya tidak akan menjelek-jelekan saudari Tazkiyah. Dari saudari Tazkiyah, bagaimana? Ya, pada dasarnya saya juga tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Kalau memang ada kejelasan dari pihak saudari Linda mengenai pelunasan hutang piutang ini. Baik, dari penjelasan para pihak, saya melihat saudari Tazkiyah dan saudari Linda sepakat untuk tetap menjaga nama baik. Kita beranjak ke permasalahan nomor 2, yaitu tentang kewajiban pelunasan utang piutang. Bagaimana, ada tanggapan dari pihak Linda? Mengenai pelunasan hutang piutang ini, saya pasti akan segera melunasi. Hanya saja seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya mohon kesabaran saudari Tazkiyah karena saya meminta penundaan pembayaran sampai 3 bulan ke depan. Oke. Bagaimana saudari Tazkiyah dari pihak penggugat? Apakah memberikan kepastian soal pembayaran? Ada tanggapan Anda? Baik, tidak jadi masalah. Asalkan 3 bulan ke depan saya mau semua piutang sudah lunas. Baik, jadi begini, pihak saudari Tazkiyah ini membutuhkan kepastian dari saudari Linda. Apakah saudari Linda bisa menjamin bahwa semua utang Anda pada 3 bulan ke depan akan dilunasi? Ya Bu, Menurut saya usulan dari saudari Linda telah konkret. Bagaimana tanggapan dari saudari Tazkiyah atas usulan dari saudari Linda? Terus terang, sebetulnya saya ingin pembayaran piutang ini dapat segera dilunasi. Namun baiklah, tidak apa-apa. Namun pada bulan ketiga, saudari Linda harus melunasi semua hutang-hutangnya. Baiklah, pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat, yaitu mengenai saling menjaga nama baik dan hubungan baik dan melakukan pembayaran dengan cara bayar kontan pada bulan ketiga. Dan artinya 3 bulan ke depan ini sudah lunas dibayarkan. Benar begitu, saudari-saudari? betul Bu. Betul, Bu. Selanjutnya kita akan mempersiapkan kesepakatan perdamaian yang mana nantinya di dalam kesepakatan tersebut para pihak harus menambahkan klausul. Saya jelaskan, apabila gugatan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak. Di mana apabila salah satu ingkar janji, maka harus diajukan gugatan kembali.
Sedangkan untuk klausul yang menyebutkan kesepakatan perdamaian yang dilakukan di dalam majelis hakim menjadi akte perdamaian, sehingga apabila salah satu pihak prestasi atau ingkar janji, maka dapat dieksekusi langsung oleh ketua pengadilan tanpa mengajukan lagi gugatannya. Nah, bagaimana dari Saudari Tazkiyah, apakah sudah mengerti? Wah, kalau begitu harus dibukukan ke dalam majelis hakim, karena kesepakatan ini masih ada poin yang belum dipenuhi oleh Saudari Linda. Apakah Saudari Linda setuju? Ya, saya setuju, Bu. Baiklah, saudari-saudari, selanjutnya saya menyerahkan kesepakatan perdamaian yang telah ditandatangani kepada Ketua Majelis Hakim dan pembacaan putusan dengan panitera penggugat.